voters Papua Barat yang ada di Manokwari. Hari ini saya hadir sebagai keterwakilan dari pimpinan TKN. Kebetulan saya wakil komandan GOL TKN yang menangani masalah relawan seluruh Indonesia Prabowo Gibran dan diberi tanggung jawab untuk zona Papua Barat Daya dan Papua Barat. Kemenangan Prabowo Gibran untuk Pilpres 2024 barometer memang adalah di Manokwari. Jika Manokwari menang, maka insya Allah seluruh Indonesia Prabowo Gibran akan menang. Maka tadi saya sudah menerima aspirasi dari Jangkar yang punya inisiasi untuk membuat sekretariat bersama di kantor Golkar sendiri, karena Golkar adalah partai pengusung paling utama Prabowo Gibran, dan insya Allah Gibran juga akan masuk Golkar juga nantinya. Amin. Dan kita punya optimis untuk saat ini posisi kita di Papua Barat, Prabowo Gibran bisa kita pastikan 99% untuk menang Prabowo Gibran. Secara nasional, semua survei, lembaga survei, 10 survei lembaga nasional yang terkenal sudah mencapai hampir 50% lebih, termasuk terakhir kan LSI, dan angka itu bisa naik lagi gitu, bisa angka naik lagi tersebut karena elektabilitas Pak Prabowo itu di bawah sangat diterima sama masyarakat karena beliau ini fokus utamanya adalah mensejahterakan rakyat seluruh Indonesia, terutama di Papua sendiri masih banyak tingginya stunting kan itu. Jadi kita begitu Prabowo jadi, ini kita perlu kerja keras untuk mendata kemiskinan di Papua Barat. Kita harus data rakyat, tidak boleh adanya kelaparan. Kita harus kasih bantuan yang selama ini bantuan itu salah disalurkan, kita harus bereskan. Selama ini ada juga yang punya rumah, mobil 2 dapat bantuan. Nah ini kita harus beresin nanti ke depannya. Nanti tugas Ibu Roma ketika terpilih menjadi wakil rakyat dari Papua Barat, ya insya Allah kami dari TKN juga mendukung penuh Ibu Roma, dan itu juga sudah perintah daripada Ketua Umum Partai sebagai Ketua Pengarah TKN. Saya sudah ketemu beliau di kediaman sebelum berangkat ke Manokwari. Beliau berpesan dukung caleg DPR RI yang pasang foto Prabowo Gibran paling banyak di provinsi. Kebetulan adalah Ibu Roma. Kita dukung beliau supaya jadi sebagai ada keterwakilan dari tokoh perempuan untuk wilayah Papua yang saat ini tidak ada, memang tidak ada di parlemen gitu. Jadi kita butuh supaya kaum gender nanti ke depan ada tempat aspirasinya. Terus terkait dengan agenda Prabowo Gibran ke Papua, memang ada agenda. Kita nggak tahu, ini agenda masih tentatif, bisa jadi Prabowo atau Gibran yang datang ke Manokwari. Ini masih kita usahakan, kita maksimalkan. Bisa Prabowo Gibran dari Manokwari Sorong atau Sorong ke Manokwari. Ini kita ada sisipkan bagaimana caranya, kita lagi maksimalkan, mengoptimalkan, tapi Gibran sama Pak Prabowo tahu persis cara-cara kerja Bapak Paulus Waterpau sebagai Ketua Golkar Provinsi Papua Barat dan sekaligus sebagai tim khusus zona Papua Barat, dan beliau tergabung di TKN juga sampai saat ini. Dan itu sudah ada surat tugasnya yang saya kasih kepada beliau langsung, dan itu saya meminta kepada TKN, tolong Bang, tolong pimpinan tekan surat ini gitu, karena ini adalah abang saya gitu, ini adalah tokoh untuk membesarkan Prabowo Gibran di Papua Barat. Akhirnya itu ditekan surat, dan alhamdulillah tadi saya ketemu beliau di bandara karena beliau juga minta maaf karena memang dengan schedule yang begitu mepet, ada panggilan nama ketua Golkar kan di Makassar di acara, jadi beliau berangkat, tapi tidak menyuruh kita punya semangat. Namun dari konsolidasi saat ini dan semua kekuatan yang kita turunkan di Papua Barat, kita optimis Prabowo Gibran menang. Kalau memang toh Gibran tidak datang di sampai tanggal 14, kita akan hadirkan dia sebagai wakil presiden di Papua Barat. Amin. Dan agenda kita adalah yang akan mengatur jadwal itu adalah Ketua Sekber Jangkar Papua Barat. Nah, itu sebagaimana kemarin suatu kehormatan untuk Bapak Paulus Waterpau juga dan Ibu Ketua Jangkar di Papua kan, bisa makan bersama sama Mas Gibran, di mana banyak juga senior-senior maupun pimpinan TKN di situ yang tidak dikasih kesempatan gitu, di satu meja. Jadi kita berharap di pemilu ini disampaikan sama Ketua Penasehat, Ketua dan Pengarah Pak Airlangga juga, kita jaga kondisi di daerah aman, harus damai. Kita sudah di kemenangan sudah ada di kita sesuai dengan data, kajian dan strategi yang ada. Dan ini sudah kemenangan untuk Prabowo Gibran. Tetap di Papua kita menjaga kondusivitas karena Papua kan bisa rawan kalau ini nggak dijaga. Jadi pesan Bapak Ketua Pengarah juga, kita hadapi yang saat ini adalah dengan senyum
senyum, sabar, dan kita tetap optimis untuk menyambut kemenangan di tanggal 14 Februari 2024. Mungkin dari saya. Bang, saya minta penegasan aja ulang tadi soal posisi Papua Barat hari ini persentasenya. Iya, Papua Barat persentase hari ini 99%. Kita menang. 99%. Kita mau adu, kita bisa adu lah. Kita di tanggal 14. Dengan tim yang ada, tim semua yang turun ini apalagi terbentuk relawan di bawah jangkar ini meyakinkan kita nggak boleh 100%, 99%. Bang, izin satu dari saya.